Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian di rumah tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan ya. Oke, dalam kondisi pencegahan penyebaran COVID-19 ini, jangan lupa selalu menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan kalian ya. Nah, dan jangan lupa selalu menggunakan masker apabila kalian beraktivitas di luar rumah. Nah, pada pagi ini, Bapak akan menampilkan video pembelajaran IPA. Nah, seperti apa video pembelajarannya? Simak video berikut. Baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian di rumah tetap sehat dan tetap semangat ya dalam kondisi saat ini. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai rotasi dan revolusi bumi bab 6 tata surya. Ini merupakan materi terakhir ya. Oke, yuk kita mulai. Di sini untuk kompetensi dasarnya untuk bab 6 yaitu mengenai tata surya itu pengetahuannya adalah menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi dan bulan serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Sedangkan untuk KD keterampilan yaitu menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi. Nah, coba perhatikan video berikut. Oke, sekarang Bapak ajukan pertanyaan, bagaimana siang dan malam dapat terjadi? Silahkan tulis jawaban atau dugaan sementara kalian di buku tulis kalian masing-masing. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini itu ada 3. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran online kali ini, peserta didik dapat membandingkan antara gerak rotasi dan gerak revolusi bumi dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran online, peserta didik dapat menentukan akibat rotasi dan revolusi bumi dengan tepat. Dengan yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran online, terampil membuat peta konsep atau mind map tentang akibat rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan di bumi dengan baik. Jadi dari segi pengetahuan nanti kalian dapat 2, kemudian dari segi keterampilan nanti kalian akan membuat peta konsep atau mind map mengenai akibat rotasi dan revolusi bumi. Oke, next. Nah, coba diperhatikan kondisi bumi kita. Bumi itu merupakan planet ketiga dalam urutan 8 planet yang ada di sistem tata surya, mulai dari yang paling dekat dengan matahari yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, kemudian Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, bumi kita ini tidak benar-benar bulat, akan tetapi sedikit lonjong atau pokpat dengan berdiameter sekitar kurang lebih 12.742 km. Kalian bisa bayangkan seberapa besar bumi kita. Nah, bumi disebut juga planet biru karena terdapat air dalam 3 fasa, yaitu dalam bentuk padat, cair, dan gas, sehingga tampak berwarna biru apabila dilihat dari luar angkasa. Gerakan bumi itu ada 2, yaitu berupa rotasi dan revolusi. Apa itu gerak rotasi, apa itu gerak revolusi akan kita pelajari selanjutnya. Nah, sekarang kita belajar mengenai rotasi bumi. Rotasi bumi sendiri adalah gerakan bumi pada porosnya. Bisa kalian lihat di gambar sebelah kiri. Poros adalah sumbu bumi yang bersifat khayal. Nah, ini ya, ini merupakan sumbu bumi sifatnya khayal, jadi tidak ada sebenarnya.
Bumi berputar berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu dari barat ke timur. Jadi pergerakan bumi itu berlawanan dengan jarum jam, yaitu dari arah barat ke timur. Perputaran bumi sebesar 360 derajat ditempuh dalam waktu kurang lebih 24 jam. Jadi setiap 1 derajat bujur ditempuh selama kurang lebih 4 menit. Nah, perhatikan video mengenai rotasi bumi berikut. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi sekali berputar pada porosnya memerlukan waktu selama 24 jam. Bumi berputar dengan kecepatan 1.600 km per jam. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Ketika berotasi, bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang atau siang, dan bagian yang membelakangi matahari menjadi gelap atau malam. Rotasi bumi adalah perputaran bumi. Oke, itu merupakan video cuplikan mengenai rotasi bumi. Next. Nah, ini merupakan akibat rotasi bumi. Di sini Bapak jelaskan ada 5, masing-masing akan kita jelaskan satu persatu. Yaitu yang pertama mengenai pergantian siang dan malam. Nah, ingat ya, pergantian siang dan malam. Nah, coba bisa kalian lihat penjelasannya. Bumi berputar pada porosnya selama kurang lebih 24 jam. Ketika berputar, bagian-bagian bumi yang menghadap ke cahaya matahari mengalami siang, dan sebaliknya akan mengalami malam. Siang dan malam akan terus bergantian selama bumi masih berputar. Nah, akibat rotasi yang kedua itu ada gerak semu harian matahari. Bisa kalian lihat videonya di sebelah kanan. Akibat gerak rotasi bumi dari barat ke timur, maka matahari seolah-olah gerakannya itu terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Pada keadaan sebenarnya matahari itu tidak bergeser, karena yang bergerak itu adalah buminya. Oleh karena itu, gerakan ini disebut dengan gerak semu harian matahari. Oke, next. Akibat rotasi yang ketiga itu adalah bentuk bumi tidak bulat sempurna atau mengalami pemempatan di kedua kutubnya. Bisa kalian lihat gambar di sebelah bawah kanan. Sedangkan yang keempat, akibat dari rotasi bumi adalah terjadinya perbedaan waktu. Dalam sekali rotasi, tiap tempat di permukaan bumi telah menjalani 360 derajat bujur. Rotasi 360 derajat ditempuh dalam 24 jam atau 1440 menit. Dengan demikian, tiap 1 derajat bujur mempunyai perbedaan waktu kurang lebih 4 menit. Sehingga tiap 15 derajat bujur terdapat perbedaan waktu 1 jam. Nah, berhubung negara Indonesia itu bujurnya itu kurang lebih 45 derajat bujur, itu dibagi menjadi 3 bagian waktu, yaitu ada WIB atau waktu Indonesia bagian Barat, WITA atau waktu Indonesia bagian Tengah, dan WIT waktu Indonesia bagian Timur. Nah, selang dari setiap waktu itu 1 jam karena terpisahkan sejauh 15 derajat bujur. Ya, itu merupakan akibat dari rotasi bumi. Sedangkan yang kelima, akibat rotasi bumi adalah perubahan arah angin. Nah, contohnya adalah terjadinya angin laut dan angin darat. Bisa kalian lihat animasinya pada gambar tersebut. Saat berotasi, bagian bumi yang mendapat penyinaran matahari tentu bergantian. Oleh karena itu, penyinaran matahari pada bagian permukaan bumi tertentu mengakibatkan pergantian suhu pada siang maupun malam hari. Nah, oleh karena itu terjadi angin darat dan angin laut. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai revolusi bumi. Nah, coba simak dan perhatikan video mengenai revolusi bumi berikut. Revolusi bumi adalah
peredaran bumi mengelilingi matahari. Sekali mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu selama 365 1/4 hari atau 1 tahun. Lintasan edar bumi mengelilingi matahari berbentuk elips atau lonjong. Revolusi bumi menimbulkan berbagai peristiwa alam, di antaranya terjadinya gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, dan perbedaan lamanya siang dan malam. Oke, itu merupakan cuplikan video mengenai revolusi bumi. Oke, selanjutnya akibat dari revolusi bumi itu yang pertama, terjadinya perubahan musim. Nah, coba diperhatikan. Saat kutub utara condong ke matahari, belahan bumi bagian utara akan bertambah dekat dengan matahari. Akibatnya, bumi belahan utara akan mengalami musim panas. Sebaliknya, yang bagian selatan, yang jauh dari matahari akan mengalami musim dingin. Nah, antara musim panas dan musim dingin akan terjadi musim semi dan gugur. Nah, bisa diperhatikan gambar yang sudah Bapak cantumkan di slide ini ya. Oke, sekarang akibat revolusi yang kedua, yaitu perubahan rasi bintang. Ketika bumi berada di sebelah timur matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah timur matahari. Ketika bumi berada di sebelah utara matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah utara matahari. Ini yang sering kalian sebut dengan zodiak ya. Ada rasi bintang Taurus, kemudian Pisces, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga, akibat revolusi bumi adalah gerak semu tahunan. Nah, bisa kalian lihat, revolusi bumi dapat membuat matahari tidak setiap saat berada di khatulistiwa. Nah, ini merupakan grafiknya atau gambarnya ya. Pada tanggal 23 Maret, 23 September, itu matahari tepat berada di khatulistiwa. Sedangkan pada tanggal 21 Juni, matahari beranjak atau berada di sebelah kutub utara. Sedangkan pada tanggal 22 Desember, matahari berada di kutub selatan. Nah, ini akibat dari revolusi bumi. Nah, sekarang mari kita agungkan kebesaran Tuhan. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Quran Surat Yasin ayat 37. Nah, sekarang kalian kan tadi sudah belajar mengenai rotasi dan revolusi bumi. Coba sekarang kalian bisa latihan soal berikut. Soal nomor 1. Yang merupakan akibat rotasi bumi adalah nomor 1. Adanya gerak semu tahunan matahari, gerak semu harian matahari dari timur ke barat, terjadinya pergantian siang dengan malam, adanya perbedaan waktu di daerah bumi berada, terjadinya perbedaan musim. Nah, menurut kalian yang mana? Nomor 1, adanya gerak semu tahunan matahari. Benar apa salah? Salah ya. Ini merupakan akibat dari revolusi bumi. Nomor 2, gerak semu harian, ya benar ya. Pergantian siang dengan malam, benar. Adanya perbedaan waktu, benar. Terjadinya perbedaan musim itu merupakan akibat dari revolusi bumi. Berarti jawabannya 2, 3, dan 4. Jadi yang beta. Oke, next. Soal yang kedua. Fenomena alam yang disebabkan oleh revolusi bumi adalah, ingat, revolusi bumi. Terjadinya perubahan musim, pergantian siang dengan malam, perubahan rasi bintang yang tampak di langit, perbedaan lamanya siang dengan malam, gerak benda langit dari timur ke barat. Mana yang akibat dari revolusi bumi? Yaitu yang pertama, terjadi perubahan musim, kemudian perubahan rasi bintang yang tampak di langit, dan perbedaan lamanya siang dengan malam. Berarti jawabannya 1, 3, dan 4. Maka jawaban yang tepat adalah yang C.
Oke ya, demikian anak-anak untuk pembelajaran online pada hari ini. Semoga sedikit ilmu yang telah kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat dan tetap sehat. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang bisa kalian ambil sebagai bahan tambahan untuk belajar di rumah ya. Oke, terima kasih. Saya mewakili guru dari SMP Negeri 3 Nganjuk mengucapkan terima kasih dan tetap semangat dan tetap sehat. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat dan tetap sehat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.